wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio di manapun kami bisa menjumpai Anda. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini kita kembali hadir dalam acara yang berjudul Seputar Ramadan atau Sedan. Untuk kesempatan hari ini Rabu tanggal 16 April 2022 bertepatan dengan 14 Ramadan 1443 Hijriah. Acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Para kanca Tanjung Enim Radio, narasumber kita adalah Bapak Ustadz Junaidi Fadil SAG. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Asariah Komplek PJKSS, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Insya Allah hari ini beliau akan mengambil tema yang berjudul Meraih Takwa di Bulan Ramadan. Para kanca Tanjung Enim Radio, acara ini berlangsung setiap hari sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa ikuti acara ini di live streaming kami di www.tanjungenimradio.id dan juga di Facebook Tanjung Enim Radio. Para kanca Tanjung Enim Radio, berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini tanpa terasa kita sudah berada di Ramadan yang ke-14. Mudah-mudahan dalam melaksanakan aktivitas Ramadan semuanya berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Assalamualaikum Pak Ustadz Junaidi Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat walafiat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, bagaimana nih perkembangan Ponpes kita yang dapat informasi akan pindah ke daerah Tanjung Raja nih? Masih terus mau membangun. Membangun ya? Ya, terus sekarang sudah hampir menghabiskan anggaran 1M. 1M ya? Iya. Sudah berjalan berapa lama dari bulan peletakan batu pertama sampai sekarang? Dari bulan 11 lah. 11 ya? Iya. 11. Bulan 11 2021 yang lalu ya? Iya. Jadi sudah kurang lebih 6 jalan 6 bulan ya? Jalan 6 bulan gitu kan ya. Masih perlu banyak dana ya? Sangat-sangat banyak gitu kan ya. Makanya kalau dihitung persentase sudah berapa persen nih pembangunannya nih? 45. 45% ya? Iya. Kemarin waktu bertemu pertama sudah 40% sudah ada peningkatan ya? Alhamdulillah. Baik Ustadz, bagaimana dengan santri-santri yang ada sekarang? Santri insya Allah Senin nanti kelas 9 melaksanakan ujian. Ujian ya? Iya, santri masih kelas 7, kelas 8 ngaji kitab. Ngaji kitab. Iya, terus ada wacana diliburkan menjelang lebaran? Insya Allah nanti tanggal 27. 27 ya? Iya. Gitu. Iya. Baik para kanca Tanjung Enim Radio, demikianlah obrolan singkat kami sebagai pembukaan, sebagai opening di sore hari ini setelah sekian lama tidak bertemu Ustadz Junaidi Fadil, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Asariah Komplek PJKSS Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Beliau akan mengambil tema Meraih Takwa di Bulan Ramadan. Dari Gedung Serbaguna lantai 2 PTBA, saya Reddy Smash beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, para kanca Tanjung Enim Radio. Allah masih memberikan sehat walafiat sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah terus berikan kesehatan kepada kita untuk bisa menjalankan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai batas akhir puasa yang Allah tentukan. Yeah. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa berkunjung
ke makam Rasulullah SAW dan semoga diberikan kecukupan untuk mengunjunginya. Amin ya Rabbal alamin. Karena menurut berita kan sudah dibuka. 2 tahun sudah kita tidak berkunjung barangkali kan. Mungkin untuk tahun ini ke depan mudah-mudahan terus bisa aturan-aturan mainnya yang mungkin agak memberatkan itu hilang. Amin. Gitu. Walaupun ada wacana ada penambahan biaya katanya ya. 39.500 kayaknya. Hampir 40 juta ya. Hampir 40 juta, tetapi ada biaya-biaya yang CSR tapi PCR ya. Tapi itu tidak dibebankan kepada biaya ini, itu ditanggung oleh pemerintah. Ya. Kita tahun ini dapat porsi berapa? 100.000 cuma. Kurang lebih dari total 1 juta itu barangkali ya. Jadi 100 ribuan. Kalau dulu zamannya saya kan 2019 itu dapat 225.000. Iya. Banyak gitu ya. Jadi turun 60% sekarang. Ya, tapi walaupun turun dan sekarang ada wacana juga pembatasan umur gitu. Ya, 65 tahun ke bawah. Nah, itu tadi gitu kan. Makanya oleh karena itu ke depan gitu kan ya mensegerakan gitu bagi yang muda-muda gitu kan, karena di negara orang untuk ibadah haji itu orang yang muda-muda gitu kan. Nah, sementara Indonesia lumayan tua juga. Karena mungkin baru terkumpul gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan ke depan nanti menjadi prioritas gitu kan bagi teman-teman bagi para kance-kance yang ingin berziarah ke makam Rasulullah SAW untuk menguatkan tingkat keyakinan. Baik, para kance-kance Tanjung Enim Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bicara tentang bagaimana cara meraih takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang saya bacakan tadi ya, surat Al-Baqarah ayat 183 ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ayat ini bukan saja tujuan puasa ya. Allah perintahkan puasa tapi Allah menyertakan tujuan. Gitu kan. Ayat ini juga bukan hanya perintah di dalam ayat ini, tetapi di dalam ayat ini juga ada beban moral, beban akhlak. Ya, akhlak gitu ya. Ada juga di dalam ayat ini beban muatan gitu ya, bukan beban ya, muatan sejarah. Muatan akhlak, ada muatan sejarah, ada perintah, ada tujuan daripada perintah. Ada imbalan yang akan diterima oleh. Oh iya, itu imbalannya, tujuan dari perintah, imbalannya, masya Allah. Jadi kalau kita lihat ayat itu, ya ayyuhalladzina, kalau kita bahas ke dalam sedikit ke ilmu nahu ya. Nah, ilmu nahu itu ada beberapa cabang gitu kan ya, nanti ada badi, ada bayan, ada ma'ani gitu kan ya. Nah, untuk gaya bahasa, gaya menyampaikan gitu kan ya, kata-kata yang layak atau tidak. Nah, itu kalau ke dalam sana. Nah, di dalam ilmu nahu itu ada namanya babul munada. Babul munada itu bab etika cara manggil. Nah, di sini kalau ada alat untuk memanggil, ada yang memanggil, ada yang dipanggil. Nah, persatuan itu semua disebutnya babul mudada. Nah, di sini ya ini harfun nida, huruf untuk memanggil. Yang dipanggil orang yang beriman, yang memanggil Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai. Tengok, beradab sekali manggil Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berhak apapun terhadap kita. Mengucapkan apa Allah ya. Tapi sungguh Allah sangat masya Allah. Enggak ada orang yang tersinggung kan. Wahai orang-orang yang beriman, gitu kan? Enggak ada yang namanya pakai wahai tapi nada keras. Ya kan? Nah, ini beban. Makanya sangat indah sekali kalau ayat-ayat Allah dikaji secara mendalam gitu kan ya. Itu punya muatan-muatan yang sangat indah. Ada juga di situ ada muatan sejarah. Ya kan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang aku wajibkan ya, sebagaimana orang-orang yang aku wajibkan sebelum kamu. Berarti ada sejarah itu kan. Nah, jadi puasa ini bukan hanya untuk zaman sekarang. Tapi terdahulu sudah ada ya. Terdahulu sudah, hanya mungkin berbeda-beda tingkat puasanya gitu kan ya. Nabi Daud bagaimana, Nabi Musa bagaimana, kan itu beda. Nah, gitu kan ya. Nah, di dalam konsep Islam ya itu tadi gitu kan ya. Nah, ada nanti syahrul Ramadan, 1 bulan. Nah, gitu kan. 1 bulan itu hati-hati loh. Ada 29, ada 30. Cuma 31 nanti. Makanya ada beda-beda gitu kan ya. Nah, itu. Jadi oleh karena itu tahun ini hanya 29 hari ya. Ya, ada 29.
dalam sejarah Rasulullah memang ada yang 29, ada yang 30. Ada mayoritas 29, tapi ada 30. Tapi untuk memberikan sebuah ketenangan digenapkan. Digenapkan. Ya. Gitu. Jadi digenapkan sudah gitu kan. Baik para kancil-kancil Tanjung Enim Radio, kemudian di kalimat selanjutnya gitu kan ada tujuan daripada puasa. Perintahnya puasa kutiba, ayepurido diwajibkan. Ya, kan ya. Kalau nak dibahas lagi siapa yang diwajibkan panjang, gitu kan ya. Cuma kita ini saja sedikit tidak terlalu sangat mendalam gitu. Tapi kalau ingin terus sangat gitu kan ya, mengupas, menguliti gitu kan ya, boleh saja datang nanti ke pondok gitu kan ya. Syaratnya cuma satu, tidak usah bawa apa-apa kalau tidak malu gitu. Baik, para kancing-kancing Tanjung Enim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ tatakun, tujuan akhir daripada pelaksanaan puasa itu adalah tatakun. Mencapai derajat takwa. Takwa ya. Tetapi apakah semua kita ini bisa mencapainya? Nah, itu kan ya. Tidak semua orang ingin mencapainya. Tapi tidak semua orang bisa mencapainya. Gitu kan? Semua orang mau takwa ke arah sana, tetapi tidak semua orang bisa mencapainya. Nah, karena apa? Karena di depan tatakun itu ada kalimat la Allah. Kembali lagi kalau kita kaji ke dalam ilmu nahwu, la Allah itu ada la Allah litamanni, ada la Allah litaroji. Nah, suatu pengharapan yang bisa mungkin dicapai tetapi dengan kesungguhan. Gitu. Kalau enggak sungguh-sungguh enggak akan bisa. Nah, gitu loh. Jadi hati-hati. Kalau sungguh-sungguh insya Allah bisa. Tapi kalau tidak punya kesungguhan untuk bisa mencapai takwa, tidak bisa. Nah, apa saja yang bisa untuk menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh. Nah, itu yang akan kita bahas. Menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa kita punya keinginan, kesungguhan untuk mencapai takwa. Takwa ya. Nah, gitu kan ya. Karena takwa sendiri ada yang mentafsirkan, kemarin kita bicara ada ada yang tawadu, adanya qanaah, adanya waroi, adanya yakin gitu kan ya. Orang takwa itu. Nah, jadi para kancil-kancil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan kita coba bicarakan. Insya Allah takwa itu bisa dicapai tapi dengan kesungguhan. Kalau tidak punya kesungguhan maka tidak akan mungkin untuk bisa takwa. Makanya kalimatnya pakai la'allakum tattaqun. Maka lam la'ala di situ adalah la'ala litaroji, bukan litamani. Kalau litamani suatu pengharapan yang tidak mungkin lagi, apapun tidak mungkin tercapai. Kalau ini bisa dicapai tapi bisa dengan persyaratan kesungguhan. Nah, apa-apa saja perbuatan yang bisa mengarahkan ke takwa, bahwa kita punya kesungguhan untuk mendapatkan ketakwaan tersebut. Pertama, tingkatkan sholat. Sholat itu bukan sholat wajib tapi karena sholat wajib sudah jelas kan, nggak ada penambahan apapun gitu kan ya, tidak ada penambahan. Silakan kalau ada qobliyah, ada ba'diyah, ada tahajud, ada sholat taubat, ada sholat awabin, ada sholat duha, ada sholat suruh gitu kan ya. Monggo silakan, ini semua bisa dijalankan gitu kan ya, sebagai bentuk kesungguhan gitu. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW yang kita sudah singgung kemarin juga, bahwa ketika bisa mampu menghidupkan, mengistiqomahkan yang 12 rakaat itu kan ya, qobliyah atau ba'diyah, atau kan yang mengiringi sholat wajib ini ada muakkad hukumnya, ada gair muakkad gitu kan ya. Ada yang sering dijalankan oleh Rasul, ada yang jarang dijalankan oleh Rasul. Yang sering dijalankan berarti gair muakkad, yang sering berarti muakkad. Nah, barang siapa yang bisa menjalankan 12 rakaat yang mengiringi sholat wajib, maka Allah memberikan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Tapi ada yang 12 menyatakan hadisnya, ada yang 10. Ya, yang 10 artinya tinggal pengurangan sebelum duhur. Sebelum duhur itu ada yang kalau 12 itu 4 rakaat. Nah, kalau yang 10 sebelum duhur berarti 2 rakaat. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan gitu kita bisa jalankan semampu dan sekuat. Makanya kita berdoa kepada Allah bisa memberikan kekuatan di bulan suci Ramadan ini untuk menjalankan kepatuhan dan ketaatan.
gitu kan. Itu tingkatkan, monggo silahkan. Jadi salat sunnah monggo. Kalau nak salat malam dengan tarawihnya silahkan gitu kan ya. Ada sekarang ini ada 8 rakaat, ada 23 rakaat, bahkan ada yang tidak terbatas sebetulnya sampai ketika salat malam gitu kan ya. Kalau engkau takut nanti fajar datang, maka tutup dengan witir. Itu kan tidak terhingga artinya kan, silakan saja. Ya. Ada juga kan orang saat sekarang menjalankan salat tarawih itu dengan 1 juz gitu kan. 1 rakaat 1 juz. Gitu. 8 jam waktunya. Oke, 1 rakaat 1 juz. Masya Allah, subhanallah, barakallah. Bisa kalau kita bagaimana ya? Iya, kalau kita mampu subhanallah gitu kan ya. Ya mudah-mudahan saja gitu kan. Kemudian yang kedua, para kance-kance Tanjung Enim Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan yang untuk menunjukkan sebuah kesungguhan bahwa kita ingin meraih takwa, itu kan, ingin disebut orang yang takwa, itu yaitu dengan meningkatkan baca Quran atau talil Quran, interaksi dengan Quran. Bahkan orang yang suka baca Quran itu dirindukan oleh surga. Amin. Masya Allah. Karena ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. 4 golongan. Salah satunya adalah orang yang sering baca Al-Quran. Sering baca Quran. Masya Allah. Gitu kan ya. Karena istimewa orang yang suka baca Quran itu. Ya, karena kalau baca Quran itu ketika membaca Quran 1 huruf itu 1 kebaikan. 1 kebaikan dibalas 10. Itu kan. Jadi 1 huruf itu 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu sama dengan 10. 1 huruf itu dibalas 10, Masya Allah. Nah artinya kalau alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nah, kali kebaik. Subhanallah. Kan ya? Maka kita menghatamkan Quran. Atau Bismillahirrahmanirrahim aja berapa huruf? Berapa huruf itu? 19 huruf ya? 19 ya. Masya Allah gitu kan ya. Bayangkan itu sahur itu kalikan baik gitu. Berbisnis dengan Allah tidak ada yang rugi. Iya. Dan biayanya murah. Masya Allah gitu kan ya. Dan memberikan ketenangan lagi kan. Kan membaca Quran itu bagian daripada zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah itu menenangkan jiwa. Bukan hanya zikir subhanallah subhanallah, tetapi membaca apa-apa yang mengingatkan kepada Allah seperti zikir. Masya Allah. Zikrul lisan namanya. Berzikir lisan. Masya Allah. Itu salah satu pokoknya talil Quran. Surga itu rindu kepada orang yang talil Quran. Masya Allah. Orang yang hobi, yang senang baca Quran. Keistimewaannya itu tadi. Banyak sebetulnya. Kalau kita bicara keistimewaan tentang apa itu istimewanya orang yang suka baca Quran. Ya kan? Banyak sekali istimewanya. Jadi para kance-kance Tanjung Enim Radio, ya silakan kalau kaji itu. Apa istimewanya orang baca Quran itu kan ya. Masya Allah. 1 tadi artinya dirindukan oleh surga. Ya kan. 2 tadi bisnis yang tidak pernah rugi. Ya. Nah, gitu kan. Karena ini seakan bisnis itu misalnya bisnis batubara aja bisnis. Ya. Padahal ketika kita sedang berkomunikasi dengan Allah itu sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Ada sering kali begini, misalnya ada Pak Ustadz atau Kiai gitu. Dia cuma ngajar aja. Kan sering kali ngajar itu, Kiai ngajar itu sering kali tidak dikatakan kerja. Iya. Padahal dia sedang bekerja. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbisnis dengan Allah. Iya, berbisnis dengan Allah gitu kan ya. Makanya ada, kok Pak Kiai itu kok enggak kerja ya, tapi kok banyak duitnya. Enggak kerja. Itu ngajar santri gitu kan ya. Itu sedang bekerja sebetulnya. Siar itu sedang bekerja. Selama ini kan orang yang namanya bekerja itu di tambang, di kantor, jadi polisi, jadi abri. Ya sekarang seperti itu. Kalau Kiai kayaknya enggak kerja gitu kan. Oh Masya Allah gitu kan ya. Padahal itu sedang kerja. Ketika Pak Ustadz itu sedang beristighfar saja itu sedang bekerja kan. Astagfirullah gitu kan. Bahkan kalau kita ingin ngelihat gitu kan ya. Kemarin kita ada sebuah buku itu kan magnet rezeki gitu ya. Itu kan cuma
Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Katakan beristighfar kepada Allah, sehingga Allah Maha Pengampun. Ya kan? Nah, dengan beristighfar saja Allah yursilis sama midrar wa yumdidkum bi amwalil wa banin. Oh, Allah akan menambah harta dan benda. Itu magnet rezeki itu. Lah, kalau magnet diletakkan di tengah-tengah besi aja bisa menyedot yang lain lah. Kita ini manusia lebih hebat dari magnet, ya kan? Yeah. Nah, kenapa tidak nyedot? Nah, itu. Maka boleh jadi kiai itu, ustadz itu duduk aja itu nyedot itu. Loh, apa namanya, kalimat sedotnya itu tadi. Yeah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya kan? Kali hanya istighfar gitu. Ayatnya bunyi kok gitu kok. Nah, jadi oleh karena itu hati-hati gitu dengan Pak Ustadz itu kan. Nyedot. Jadi itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi makomnya mungkin berbeda. Yeah. Gitu kan ya, istiqomahan karena ditunjukkan dengan keistiqomahan juga gitu kan ya. Jadi itu para kancil-kancil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita kembali lagi yang kedua tadi yaitu tingkatkan interaksi komunikasi taklim dengan Quran. Itu insyaallah itu kan menambah keilmuan. Kalau kita ngaji bertambah semakin dalam gitu kan ya, masya Allah. Dengan kalau ngaji Quran gitu kan, contoh kecil saja misalnya kalau kita ini Bismillah tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngaji secara ilmu nahunya dipecah-pecah itu kan. Yeah. Bismillah itu bukan hanya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang biasa kita dengarkan. Padahal Bismillah itu bisa dibaca 9 cara itu. Katakannya 9 cara. Ada Bismillahirrahmanirrahimi, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahimu, ada Bismillah narrohimi, narrohima, narrohim. Itu terus ada dibalik lagi 9 cara gitu kan ya. Masya Allah kita kaji dan bagaimana kajian-kajian itu. Bismillah aja lama kalau secara mendalam gitu kan ya. Baru satu kalimat. Atau baru Bismillahirrahmanirrahim. Belum ini baknya nanti. Misalnya kalau di kami di pesantren itu dikaji itu kan di i'rab namanya. Al-ba'u harfu jarin ismin majrurun bil ba'. Al-jarwan ba'dul muta'alliqun bi mahdhufin taqdiru huwa abtadi'u fi'lu mudhari'. Oh, banyak itu. Masya Allah gitu kan ya. Jadi para kancing-kancing yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bulan Ramadan tapi interaksinya. Kan kita juga tidak ingin dikasih sayang, dirindukan itu hanya bulan Ramadan. Iya, setiap saat. Kita ingin dirindukan di setiap saat gitu kan ya oleh Allah. Setelah Ramadan, sebelum Ramadan, di Ramadan lebih tambah ingin dirindukan oleh surganya Allah. Ini kadang-kadang cuma Ramadan doang, selesai Ramadan selesai kadang-kadang. Padahal kan kita ingin dirindukan oleh setiap saat kita dirindukan. Masya Allah, surga lagi rindu sama kita gitu kan. Kalau sudah surga itu rindu gimana lah gitu kan. Apalagi Allah rindu, suruh balik, mati duluan. Gitu kan. Jadi itu keistimewaannya kita bicara nanti saja, keistimewaan orang-orang yang baca Quran di antara tadi kan istilahnya kan dirindukan oleh surga, orang yang interaksi terus Quran, bahkan menjadi keluarga Allah, ya kan? Menjadi, kalau ingin menjadi keluarga Allah, maka ya itu tadi. Apakah Allah punya keluarga di ini? Istilah bahasa kita kan, punya keluarga di dunia, punya siapa? Talil Quran, orang yang hobi baca Quran. Itu keluarganya tuh. Insya Allah yang namanya kan kita kalau nolong itu kan dari sisi zakat gitu kan ya. Yang harus didahulukan adalah dawil kurba, orang terdekat dulu kan. Itu baru orang lain jauh gitu kan ya. Nah, orang Tanjung ini mikirkan orang Jawa, Tanjung ini pikir ke orang Tanjung, selesai di Tanjung ini lempar ke Jawa hasilnya gitu. Nah, tapi kebanyakan kan ambil di Tanjung ini bawa ke Jawa. Nah, kebanyakan itu ngeruk ini kawan. Nah, harusnya ngambil di sini, lempar di sini gitu. Sisanya baru bawa ke sana. Nah, itu gitu. Nah, tidak nyinggung, ini ngasih tahu baik. Kan banyak ya. Teman-teman ini kan bukan asli dari wilayah ini gitu kan ya. Nah, itu. Jadi kalau saya tak lahir di Tanjung Inim saya. Ya, lahir di Tanjung Inim di Bukit Munggu. Bukit Munggu ya. Bedeng Kresek.
Banyak resek ya. tinggal kenangan. Hati. Tinggal kenangan gitu kan ya. Nah, itu alhamdulillah. Tapi sekarang jadi keluarga SS gitu kan ya. Nah, Tanjung ini sebentar lagi dari keluarga Tanjung Raja. Merindim. Nah, buat pindah cukup lah terakhirnya pindah. Jangan pindah lagi. Iya, dimulai dari Telkom, gitu kan, Telkom ke Masjid Jami, gitu kan ya, Jami SS, gitu kan ya, SS ke Tanjung Raja, dan terakhir lah, gitu kan ya. Baik teman-teman, yang ketiga ya, yang bisa mungkin untuk bisa menghantarkan sebuah kesungguhan kita untuk bisa mencari takwa. Ya, nilai takwa gitu kan ya, di samping tadi tingkatkan sholat itu, sholat yang dimaksud sholat sunnah, kemudian yang kedua tingkatkan interaksi dengan Al-Quran gitu, karena interaksi dengan Al-Quran itu punya keistimewaan. Salah satu yang kita sebutkan istimewanya rindu. Surga itu rindu pada orang yang suka baca Quran. Di samping surga itu rindu juga kepada orang yang hibdul lisan, menjaga lisan. Karena gini, lebih baik tergelincir kaki daripada tergelincir lidah gitu kan ya. Kalau tergelincir kaki hanya badan yang terluka, tapi kalau tergelincir lidah hati yang terluka. Subhanallah. Itu. Bahkan sebagai ciri orang yang beriman juga gitu, hibdul lisan itu kan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya kan, falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia ngomong baik atau diam. Diam baik, tapi orang diam harus banyak gosok gigi. Ya. Ya. Nah, jadi karena itu kan itu. Makanya ukuran-ukuran orang yang beriman itu lebih banyak diukur pada nilai-nilai akhlak sebetulnya. Ya. Nah, nilai akhlak artinya apa sih bedanya akhlak dengan adab? Dan sering kali gitu. Ya, kalau adab itu berasal daripada menuntut, mencari gitu kan. Kalau akhlak enggak gitu kan. Jadi ukuran keberimanan itu sering diukur. Rasulullah mengukur keimanan itu bukan hanya pada tataran fikih, tapi tataran akhlak. Tataran kalau fikih kan rajin sholat, rajin puasa, rajin haji, itu kan? Itu tataran fikih kan? Nah, tapi kalau orang beriman itu ukurannya pada tataran pada akhlak. Tadi contohnya, gitu kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berkatalah baik. Nah, itu kan adab itu. Berkata baik atau diam, kan adab. Terus ada lagi hadisnya. Barang katanya yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah menghormati tamu. Itu kan adab. Ya kan? Karena akhlak bagaimana adab bertamu. Kemudian selanjutnya, barang siapa tidak disebut orang yang beriman kepada Allah dan pada akhir, orang yang tidur dalam keadaan kenyang membiarkan tetangganya kelaparan. Nah, itu kan adab. Masya Allah. Jadi ukurannya keimanan. Ya. Makanya maksudnya sebetulnya bahasa seperti orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin haji, rajin umroh, maka hati-hati, warning. Kalau dia tidak punya akhlak, maka dia tidak akan mendapatkan memetik hasil daripada fikihnya. Nah, itu. Jadi kan ya, nah, itu. Jadi ya ada lagi yang dirindukan surga itu atimul ja'i, memberi makan orang lapar. Masya Allah, itu dirindukan surga itu. Makanya hadis yang tentang lisan tadi, ya ada orang kepada Rasul, ya Rasulullah, dia cuma sedekah, dia cuma sholat wajib, sedekah sepotong roti, kemudian dia tidak ngomong yang lain, yang jahat-jahat, surga bagiannya. Kata Rasulullah, cuma segitu, bayangkan aja, ya kan ya. Tapi kan agak susah berkomentar, kadang ada segala macam, nggak dikomentari. Jadi kemudian yang tadi yang dirindukan atimul ja'i itu memberi makan orang lapar. Nah, soalnya tadi kan tidak disebut orang yang beriman kalau dia tidur dalam keadaan kenyang membiarkan tetangganya kelaparan. Makanya memberikan makan orang yang lapar itu Masya Allah. Dirindukan surga. Apalagi sekarang ini banyak, Indonesia banyak yang lapar kan.
Jadi apa namanya kance-kance Tanjung ini Radio, Allah tebarkan sebetulnya, Allah buka pintu-pintu untuk melakukan kebaikan, tinggal galak apa tidak gitu. Istilah kata kita tuh galak apa tidak, galak apa tidak gitu kan ya. Nah, itu tinggal ada di kita. Nah, itu istilah kata orang, Allah buka. Jadi mudah-mudahan yang punya harta, karena gini loh, jangan iri, apa namanya, tidak boleh iri ya, kita tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Ya, dalam hadis itu tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Satu, diberi kitab dan ia mengamalkan isi kitab tersebut ya sesuai dengan aturan main dalam kitab itu, maka irilah kepada orang itu. Diberi Quran, dia amalkan isi kandungan Al-Quran sesuai aturan dari Allah SWT dan petunjuk Rasulullah, insya Allah dia boleh iri sama orang tersebut. Yang kedua, orang yang dibeli harta dan dia berinfak bersedekah dengan hartanya, itu boleh iri sama orang itu. Sama kalau banyak duit baik untuk apa? Iya kan, banyak duit baik untuk apa katanya? Kata orang, duit tidak dibawa mati, dibawa duit, cuma titip ke caranya. Gitu kan? Dia itu ibarat kita kalau gini loh, ibarat kita ke pasar bawa mobil. Dia kan enggak dibawa ke dalam pasar mobil kan, dititip ke di depan sana. Kita belanja segala macam, kaki kan balik lagi. Begitupun juga kita dalam prosesi beribadah kepada Allah tentang harta, titip ke fakir, miskin, yatim, segala macam, titipkan gitu kan ya. Nanti akan kembali juga. Kaki diambil lagi ketika kita balik sana, ketemu itu. Itu kan, makanya harta tidak dibawa mati. Maksudnya tidak dibawa ke kubur, iya, tapi nilai pahala itu dibawa, hati-hati gitu kan ya. Jadi kance-kance Tanjung Inim, ya, silakan cari duit sebanyak-banyaknya, ya kan? Iya, buat apa duit tidak dibawa mati? Iya, kalaupun memang perpatahnya seperti itu, gitu kan ya, duit tidak dibawa mati. Tapi betapa sering, betapa banyak orang tidak punya duit setelah mati kan? Iya, betul. Iya gitu, betul gitu. Tidak dibawa mati. Ya apa bilang memang tidak punya duit terasa, gitu. Katanya apa namanya orang yang bercinta, katanya betul kalau bercinta itu tidak pakai duit gitu. Tapi sangat indah kalau bercinta dengan ada punya duit. Makanya cari duit sebanyak-banyaknya gitu kan, tapi dengan cara yang halal. Nah, itu cakep itu. Lanjut, yang terakhir itu yang dirindukan surga itu di samping tadi memberi makan. Nah, kesempatan memberi makan itu kan banyak sekarang ini ya. Nah, yaitu puasa Ramadan ternyata. Puasa Ramadan di surga itu ada pintu khusus yang dimasuki oleh orang yang puasa. Ar-Royan namanya. Enggak bisa dimasuki orang lain. Khusus itu orang yang puasa. Loh, kalau mau dirindukan surga, ya, mau dirindukan surga tadi baca Quran, kemudian apa namanya jaga lisan, kemudian memberi makan, kemudian puasa Ramadan, ya, memberi makan itu. Memberi makan itu termasuk amal jariah loh. Amal jariah ya. Apalagi kasih makan ustad. Ya kan, mohon maaf nih. Ini kadang kita kayaknya geli gitu ya. Selama ini yang di amal jariah selama ini kita ini semen gitu kan, gitu kan ya. Terusnya batu bata gitu kan ya. Tuh, ngasih makan ustad juga kan. Yang baik ketika nasi atau kalau dikonsumsi, yang baik kan diserap oleh tubuh. Yang jelek kan terbuang. Nah, tubuh itu dipakai sholat, dipakai puasa. Wow, kan banyak tuh jadi orang yang memberi itu berinvestasi di tubuh ustadz itu. Masya Allah gitu kan ya. Maksudnya sering-sering makanya mentraktir ustadz tuh gitu. Ya, baik teman-teman, agak kurang sedikit. Lanjutin ya, Mbak. Ustadz, waktu kita tinggal 1 menit lagi. Waduh, saya kasih silakan, saja. Ini baik, kance-kance Tanjung ini yang untuk meraih takwa tadi, ya, apa nama tadi, tingkatkan sholat, kemudian tingkatkan interaksi dengan Quran. Yang ketiga yaitu cari ampunan. Wabil ashari, gitu kan, yastakbirun. Dan pada menjelang 30 menit ke subuh itu, nah itu waktu ashar. Gitu. Itu aktivitas apa yang bagus? Istighfar, banyak-banyak istighfar. Minta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Banyak-banyak pokoknya itu. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir, nah, itu, 5 banyak gitu kan ya. Yang 5 yaitu hidupkan malam. Hidupkan malam. Iya, silahkan mau hidupkan malam. Maka saya kepada santri seringkali,
boleh sampean ribut anak-anak santri asalkan baca Quran. Ya. Cuma kalau ribut dengan main ketawa ke TV, Quran, cekakak cekikik, nggak boleh, tidur saja kata-kata. Sering kali ke santri, karena santri sering kali begitu. Pas ngaji ngantuk, apa selesai ngaji, giras gitu. Nah jadi kancah-kancah Tanjung Inim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya dari apa yang kita bicarakan sore hari ini, takwa itu insya Allah bisa dicapai. Atau setiap orang ingin mau bertakwa, tapi tidak semua orang bisa mencapai takwa. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud bahwa kita ingin mencapai ketakwaan tersebut, yaitu tingkatkan sholat tadi kan ya, sholat sunnah terutama. Yang kedua adalah tingkatkan komunikasi interaksi dengan Al-Quran. Yang ketiga tadi cari ampunan Allah ya. Dengan keempat hidupkan malam. Itu insya Allah mudah-mudahan itu mewujudkan sebuah kesungguhan, insya Allah bisa meraih ketakwaan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bersua lagi nanti saatnya setelah Ramadan atau di Ramadan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon doa kepada seluruh para kance-kance Tanjung Inim untuk Tanjung kami Radio, Tanjung Inim Radio, untuk mendoakan kami pesantren agar mudah dilancarkan, cukup rezekinya dalam kepindahan. Sekalipun lah pindah undang jadi nak bermusuhan masih nak tetap berkanca kita nih Nah, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kancah Tanjung Inim Radio, demikianlah ceramah singkat di sore hari ini dalam acara seputar Ramadan. Hari Sabtu tanggal 16 April 2022 bertepatan dengan 14 Ramadan 1443 Hijriah. Dengan narasumber yang baru saja menyampaikan, yaitu Bapak Ustadz Junaidi Fadil SAG. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Syariah Komplek PJKSS Tanjung Inim, Kelurahan Pasar, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan mengambil tema meraih takwa di bulan Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA, berlangsung tiap sore sepanjang bulan suci Ramadan sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan siarkan secara live streaming di www.tanjunginimradio.id dan di Facebook Tanjung Inim Radio. Para kancah Tanjung Inim Radio, terima kasih dan pastikan kami hadir besok sore menjelang berbuka puasa. Informasi untuk kita semua bahwa waktu berbuka puasa pada sore hari ini Sabtu 16 April 2022 jatuh pada pukul 18:08 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Radio Smash mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Inim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Inim. Tanjung Inim Radio.